sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Saya bersuka cita dapat hadir kembali di layar kaca Anda dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sudah banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan melalui program ini dan saya percaya kita semua yang senantiasa mengikuti penayangan program ini sudah sangat diberkati. Bahkan kita bersyukur untuk hambanya Pendeta Ezra Soru yang selalu setia hadir untuk memberkati Anda sekalian. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak hal yang sebetulnya menyulitkan dan menyusahkan kita untuk bisa memproduksi tayangan ini. Ya, kita tahu persis bahwa tidak ada yang tidak bisa diupayakan. Bahkan kalau Anda ketahui, hambanya melakukan recording ini langsung di Kota Kupang, di mana memang hambanya berdomisili di sana, di Nusa Tenggara Timur, dan kemudian kami memadukannya dengan rekan kerja atau tim produksi yang ada di Kota Jakarta. Luar biasa bukan? Dan itu adalah komitmen kami untuk bisa menjadi berkat selalu bagi pemirsa sekalian. Untuk itu tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran yang ada, karena apa yang kita pelajari tidak akan pernah sia-sia. Masih dalam tema pengakuan iman rasuli dan saat ini kita akan membahas mengenai kebangkitan daging atau kebangkitan orang mati. Nah, seperti apakah hal tersebut? Pendeta Ezra Soru sudah siap untuk memberkati Anda dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, saran dan juga pendapat silakan tulis dan sampaikan di nomor SMS yang kami tayangkan di layar kaca Anda. Tanpa menanti lama lagi, Pendeta Ezra Soru siap mengajarkan kita semuanya. Shalom, salam sejahtera buat saudara semua pemirsa Pijar TV. Senang sekali bahwa hari ini kami boleh menjumpai Anda lagi dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT. Dan karena kita ada juga dalam masa COVID-19, maka beberapa saudara dari beberapa daerah bisa terlibat di dalam acara produksi ini. Ada yang dari Jakarta, ada dari Bandung, dari Denpasar, dari Makassar, dari Sulawesi Barat, juga yang paling jauh ada dari Papua. Mengikuti produksi acara ini melalui aplikasi Zoom. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang tetap setia bersama-sama dengan kami. Dan kami dari Pijar TV juga mengucap terima kasih kepada saudara yang terus memberi dukungan kepada Pijar TV untuk terus mengudara. Dukungan doa, dukungan dana yang saudara berikan sangat berarti bagi kami. Dan suatu proyek pelayanan yang besar yang dikerjakan oleh Pijar TV untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau saudara digerakkan Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan bersama kami, maka kami beri kesempatan buat saudara-saudara untuk dapat memberikan donasinya. Di layar kaca Anda ada
nomor rekening, Anda boleh memberikan donasi Anda ke sana, dan setiap persembahan Anda berapapun akan dipergunakan untuk pelayanan Pijar TV dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar pada bagian yang terakhir atau episode terakhir dari pembahasan tentang pengakuan iman rasuli. Dan kita sudah bicara banyak hal, mulai dari aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, dan juga kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dan itu akan kita bahas pada episode yang terakhir ini. Saya akan membahas terlebih dahulu kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Kita melihat beberapa ayat yang memang secara eksplisit mengatakan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka akan mati dalam Kristus akan bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Pada saat Yesus Kristus datang, turun dari sorga, mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Lalu Lukas 14 ayat 14. Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berarti memang ada satu hari di mana orang-orang benar akan bangkit dari antara orang mati. Lalu Filipi pasal 3 ayat 11. Filipi pasal 3 ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kata Paulus, aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini adalah ayat-ayat eksplisit yang mengatakan bahwa akan ada hari di mana orang-orang mati dibangkitkan. Kebangkitan orang mati ini seringkali juga disebut dengan kebangkitan tubuh. Yang lain menyebutnya sebagai kebangkitan daging, seperti dalam kata-kata pengakuan iman rasuli. Nah, memang kalau disebut sebagai kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh itu juga benar, karena yang dibangkitkan itu memang tubuh. Ya, yang dibangkitkan memang adalah tubuh. Ingat bahwa jiwa atau roh kita itu tidak mati. Pada waktu kita disebut meninggal dunia, jiwa atau roh kita tidak mati. Dan tubuh kita lah yang akhirnya dimakamkan, dan karenanya hari kebangkitan itu disebut sebagai kebangkitan khusus bagi tubuh kita. Coba lihat Roma 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Menghidupkan tubuhmu yang fana. Jadi secara khusus memang dibicarakan kebangkitan tubuh. Ya. Jadi ayat-ayat ini secara jelas mengajarkan tentang ada kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, kebangkitan orang mati. Nah, dalam tema ini saya ingin membicarakan beberapa hal lagi. Pertama adalah mengapa sampai perlu adanya kebangkitan tubuh. Mengapa kebangkitan tubuh diperlukan? Ingat bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia dengan tubuhnya dan jiwa atau rohnya, dan keduanya dilihat baik di mata Tuhan. Manusia adalah perpaduan antara tubuhnya dan jiwa atau rohnya, dan manusia baru sempurna apabila dia punya tubuh, jiwa, rohnya. Jadi kalau ini adalah tubuhnya, ada jiwa atau rohnya di dalam. Kalau hanya tubuh sendiri tanpa jiwa roh, namanya hanya tinggal tubuh, tidak ada jiwa roh di situ, namanya mayat.
Tapi kalau ada jiwa atau roh saja, tidak ada tubuh di situ, namanya hantu. Ya, arwah gentayangan. Manusia utuh kalau dia adalah tubuh dan jiwa atau roh. Nah, manusia yang utuh jiwa atau roh ini pada waktu mati, definisi mati adalah perpisahan antara tubuh dengan jiwa atau roh. Dan pada saat mati, seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa episode sebelumnya, pada saat mati maka jiwa atau rohnya, kalau dia orang percaya, dia pergi ke surga. Tapi kalau dia bukan orang percaya, dia pergi ke neraka. Sedangkan tubuh itu kita turunkan di liang lahat, dikuburkan. Dan akhirnya menjadi debu. Coba Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, debu kembali menjadi tanah. Maka di sini kita bisa lihat, maka kembali menjadi tanah memang karena tubuh diambil dari debu tanah, sehingga dia kembali ke tanah. Itu sama senada dengan Ayub 34 ayat 15 yang mengatakan kembalilah manusia kepada debu. Nah, Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia berdosa. Tapi pada waktu penebusan terjadi, seringkali yang kita berpikir adalah bahwa ini setelah jiwa atau rohnya kita, ini tubuh kita. Seringkali kita berpikir bahwa penebusan yang Kristus kerjakan itu hanya berkenaan dengan jiwa atau roh kita saja. Jarang kita berpikir bahwa penebusan juga itu berlaku bagi tubuh kita. Nah, Alkitab membicarakan bahwa penebusan itu berlaku juga bagi tubuh kita. Coba kita melihat Roma pasal 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Di situ disebut pembebasan tubuh kita. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain itu disebut penebusan tubuh kita. Dalam versi King James diterjemahkan redemption of our body, ya. Redemption of our body. Berarti tubuh pun akan ditebus, tapi penebusan tubuh ini itu baru diwujud nyatakan pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Ya, jiwa kita telah ditebus. Makanya kalau kita mati bisa langsung ke surga. Bagi yang percaya. Tapi walaupun kita percaya kepada Yesus dan tubuh masuk kuburan, tapi tubuh kita itu belum ditebus. Belum ada penebusan bagi tubuh kita. Redemption of our body. Ya. Nah, maka kapan penebusan untuk tubuh ini terjadi? Saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan itulah sebabnya maka akan ada kebangkitan tubuh. Saya berikan kata-kata dari seorang teolog, Henry Tyson. Dia mengatakan begini, ketika Kristus mati bagi kita, dia mati bagi manusia seutuhnya. Keuntungan sepenuhnya dari karya pendamaian Kristus tidak terwujud sebelum tubuh ini mengenakan keadaan yang tidak dapat mati, satu peristiwa yang akan terjadi pada waktu kebangkitan. Jadi maksud dari Tyson adalah bahwa manusia seutuhnya itu adalah manusia utuh, tubuh, jiwa, atau rohnya. Maka penebusan seutuhnya, kalau hanya yang ditebus cuma jiwa atau rohnya, itu baru ditebus setengah. Ya, kalau yang ditebus hanya tubuh, jiwa, roh tidak, itu hanya setengah. Tapi penebusan secara sempurna harus berlangsung untuk jiwa, roh, dan juga tubuh. Nah, untuk jiwa roh kita telah ditebus. Tapi untuk tubuh ini, itu baru akan dilakukan pada saat Tuhan Yesus datang kali kedua. Dengan demikian, sukacita bagi orang percaya bukan hanya berkenaan dengan penebusan jiwa atau rohnya, tapi juga berkenaan dengan penebusan tubuhnya.
Seorang teolog namanya Anthony Hoekma, dia mengatakan, meskipun orang percaya yang telah mati sekarang ini telah menikmati sukacita selama masa antara, namun sukacita mereka baru akan sepenuhnya sempurna ketika tubuh mereka dibangkitkan dari kematian. Jadi kalau Pak Tofel meninggal hari ini, ya, karena orang percaya, maka jiwa atau rohnya sudah di surga, bersukacita. Tapi tubuhnya masih kita tanam. Jadi yang sukacita hanya bersukacita berkenaan dengan jiwa atau roh, tubuh belum. Sehingga pada hari ketika Tuhan Yesus datang, tubuhnya dibangkitkan, lalu digabungkan bersama-sama dengan jiwa rohnya dalam surga, maka lengkaplah sukacita itu. Ya, maka sukacita lengkap. Walaupun sekarang orang mati yang percaya sudah bersukacita, tapi baru sempurna sukacita itu ketika tubuh dibangkitkan. Jadi kalau kita bertanya, mengapa perlu ada kebangkitan orang mati? Ya karena tubuh juga adalah bagian dari manusia seutuhnya yang diciptakan Allah dan juga yang ditebus oleh Allah. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya Pak Pendeta. Ya. Dari ayat 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Ya. Di sini dikatakan, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, pertanyaan saya, dari bagian diri kita seutuhnya apa yang diubahkan Pak Pendeta? Kalimat terakhir itu ya, kita semua akan diubah. Pada waktu kebangkitan orang mati, kita semua akan diubah. Apa yang diubah? Nah, yang diubah itu adalah tubuh kita. Ya. Maksudnya adalah bahwa waktu kita bangkit dari antara orang mati pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, maka tubuh kita yang sekarang ini, kita tidak bangkit dengan tubuh yang sekarang ini. Tapi kita dibangkitkan dalam satu tubuh yang baru. Ya, satu tubuh, namanya tubuh kebangkitan. Coba kita melihat 1 Korintus 15 ayat 49. 1 Korintus 15 ayat yang ke-49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Nah, sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah. Sekarang ini kita lagi pakai rupa alamiah. Ya. Tapi nanti kita akan memakai rupa yang surgawi. Oke, lebih jelas lagi coba lihat Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Berarti tubuh yang sekarang yang dipakai dianggap hina. Ya, pemirsa, kalau saudara cantik, jangan terlalu berbangga, itu tubuh hina. Ya, kalau saudara ganteng, jangan lupa diri, itu adalah tubuh yang hina. Secantik-cantiknya kamu, seganteng-gantengnya kamu, itu hina. Ya, dan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, dikatakan secara eksplisit, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi yang dimaksudkan dengan kita akan diubah, apa yang diubah? Tubuh kita diubah. Nah, terus muncul pertanyaan, kenapa mesti diubah ya? Kenapa tidak begini saja, bangkit? Kenapa mesti diubah? Karena tubuh sekarang ini dari darah dan daging. Dan coba lihat 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita bangkitnya nanti dengan tubuh yang dari darah dan daging ini, kita tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah.
supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah, maka tubuh ini perlu diubah. Kalau masih tubuh begini, artinya semua proses biologi masih ada di dalam tubuh ya. Maka kita butuh kencing, kita butuh buang air besar. Nah kalau dengan begini kita masuk ke surga, terus mau buang air besar, kemana Om Eli? Iya, itu menjadi susah, ya kan? Karena tubuh kita masih terus seperti ini. Ada proses tubuh yang perlu diantisipasi. Kalau tidak bahaya. Dan kalau mau buang air di surga nih, malaikat permisi WC di mana? Itu kan jadi susah. Ya. Nah, karena itulah maka tubuh kita yang dari darah dan daging tidak cocok buat lingkungan surga. Karena itulah sebelum kita dimasukkan ke sana tubuh kita, maka perlu upgrade tubuhnya, ya. Dinaikkan kualitas tubuhnya. Dan itulah yang disebut sebagai tubuh kebangkitan. Coba kembali lihat Filipi 3, 20, 21. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sabar. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi ini urusan kewargaan di surga. Terus, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. nah, kalau ambil kalimat awal dan akhir, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, lalu ada mengubah tubuh kita yang hina ini, berarti mengapa tubuh perlu diubah? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena kewargaan kita dalam surga itulah makanya kita perlu di-upgrade tubuh yang hina ini. Ya, jelas? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya Bapak Pendeta. Ya. Tubuh baru itu seperti apa Bapak? Dan apa bedanya dengan tubuh kita yang sekarang ini? Tubuh baru itu adalah tubuh yang di-upgrade. Tubuh baru itu bukan berarti dibuat betul-betul baru dengan membuang semua unsur lama. Ya. Kalau saya bilang sekarang sejak saya terima Yesus sekarang saya jadi manusia baru. Apakah saya betul-betul baru yang betul-betul diciptakan baru dan yang Esra yang lama itu menjadi hilang memori segala macam? Tidak. Masih saya yang diubahkan, itu adalah saya yang lahir di kampung sana, masih tetap orang yang sama. Jadi berarti tubuh baru juga itu bukan berarti bahwa betul-betul semua unsur yang lama ini dibuang lalu tiba-tiba kita muncul dengan sebuah tampilan baru yang kita tidak, ini manusia dari mana ya? Ya, kok rasanya tidak pernah kenal ya? Tidak. Ya, satu studi tentang kata tubuh yang baru itu menunjukkan bahwa memang itu bukan tubuh yang dibuat baru, tapi di-upgrade. Karena itulah maka kita tentu dengan tubuh baru itu, karena ini di-upgrade, maka masih bisa saling kenal nanti. Ya, masih bisa saling kenal. Coba ya, kalau waktu mati itu ya, begitu mati, tubuh di kuburan, roh yang percaya ke surga, yang tidak percaya ke neraka. Dalam Lukas 16, cerita orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu pergi di pangkuan Abraham di surga. Lazarus itu ke surga, orang kaya itu ke neraka. Sementara menderita sengsara di Hades, neraka, orang kaya itu melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Padahal ini belum hari kebangkitan loh. Berarti tubuhnya mereka masih di kuburan. Berarti hanya roh nih, hanya roh orang kaya di neraka, roh Lazarus di surga. Anehnya, si orang kaya bisa tahu bahwa yang di pangkuan Abraham itulah Lazarus. Juga dia bisa tahu bahwa yang sedang memangku Lazarus itu adalah Abraham. Kalau Lazarus sih ya, selama hidup di dunia kan mereka baku kenal ya. Tapi ini Abraham ini. Pasti orang kaya ini tidak pernah lihat Abraham selama dia hidup. Tapi begitu dia sudah mati, dia bisa tahu bahwa yang sedang memangku Lazarus itu adalah Abraham. Kelihatannya, padahal itu masih roh-roh, belum tubuh. Tapi kok bisa kenal? Ada orang pernah tanya saya, Pak Pendeta,
kalau kita di surga itu bisa saling kenal tidak? Saya bilang, loh, orang di neraka saja bisa kenal orang di surga. Apalagi sesama surga. Ya, kita pasti bisa saling kenal. Kalau betul-betul, nah ini kan hanya roh. Tapi bayangkan bahwa setelah itu dibangkitkan, kita kenakan tubuh. Roh saja bisa dikenali. Apalagi sudah tambah dengan tubuh. Dan tubuhnya itu bukan tubuh yang murni baru, hasil kreasi baru dari Tuhan. Tidak. Itu adalah tubuh kita juga. Tapi di-upgrade. Artinya adalah bahwa beberapa ciri dari tubuh kita itu tidak hilang. Sehingga orang lihat begini masih tahu, oh ini namanya Eli. Oh ini namanya Joji, ini namanya Noken. Masih bisa tahu. Ya. Kalau tidak, ini semua, engkau itu siapa ya? Ya. Maka kita bingung semua di sana kan. Nah, jadi ini adalah tubuh yang di-upgrade. Ya. Seperti tubuh Yesus waktu bangkit. Nah sekarang, Yesus waktu bangkit, masih bisa dikenali tidak? Bisa. Bisa diraba? Bisa. Ya. Tapi anehnya, sementara murid-murid tertutup di dalam rumah, dia masuk. Tembus tembok. Salam damai sejahtera bagimu. Habis itu ngomong-ngomong, hilang. Berarti ini tubuh bisa tembus tembok ini. Ya. Jangan-jangan roh. Bukan tubuh. Tapi kan dia buktikan bahwa dia bisa disentuh. Ya. Bahkan dia sempat ambil ikan goreng dan makan sebagai bukti bahwa dia hidup. Ini aku, ini bukan hantu. Nah, dengan tubuh seperti itulah kita akan miliki. Nah, kalau ditanya perbedaan dengan tubuh kita sekarang, tubuh kita sekarang dari darah dan daging, ya. Tapi tubuh kebangkitan tidak terdiri dari darah dan daging. Coba 1 Korintus 15 ayat 50. Pertama Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau tubuh kita yang sekarang dari darah dan daging ini, pasti tidak ada pada tubuh kebangkitan itu. Tubuh kebangkitan tidak ada darah dan daging. Karena tidak ada darah, jangan khawatir darah tinggi. Karena tidak ada darah, jangan khawatir kena kanker darah. Ya, tidak usah khawatir kurang darah. Ya, tidak usah khawatir kena diabetes. Dan karena tidak ada daging, maka jangan khawatir ada keseleo di sana ya, atau nyeri otot, nyeri punggung. Tidak ada. Karena tubuh baru itu tanpa darah daging. Kedua, tubuh sekarang itu butuh makan, butuh minum. Tapi tubuh kebangkitan tidak butuh makan, tidak butuh minum. Coba 1 Korintus 6, 13, 14. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-13 dan 14. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, makanan untuk perut, perut untuk makanan. Dua-dua akan binasa. Ya. Tapi Allah akan membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga. Berarti kita bangkit nanti dengan tubuh kebangkitan tidak butuh makan. Ini cocok dengan Wahyu 7 ayat 16 yang mengatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ya. Jadi kalau saudara di dunia ini susah makan, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau engkau percaya engkau selamat, engkau nanti bangkit pada hari kebangkitan tidak butuh makan lagi. Ya. Maka tidak ada penderitaan karena kelaparan atau apapun di sana. Tubuh yang sekarang bisa kawin, ya. Tapi tubuh yang nanti, sekarang tubuh kawin bisa kawin, butuh kawin. Tapi tubuh nanti itu tidak memerlukan itu dan tidak bisa kawin. Coba Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, ingat kata-kata ini, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maksudnya lembaga perkawinan, tindakan kawin mengawin tidak lagi diperlukan oleh tubuh ini. Ini
tidak berarti bahwa ini karena gara-gara ada ayat begini, ada orang ajarkan bahwa di sana kita tidak punya jenis kelamin. Ya, kita tidak bisa menebak seperti itu karena yang ditekankan di sini adalah tindakan kawinnya, bukan urusan jenis kelamin. Ya, berikut, tubuh saat ini bisa rusak, bisa mati, tapi tubuh kebangkitan setelah bangkit tidak bisa mati lagi. Coba 1 Korintus 15 ayat 42, sambung 53-54. 1 Korintus 15 ayatnya 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, sabar ya, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ketidakbinasaan. Terus Ayatnya 53, karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayatnya yang ke-54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. ya, jadi ada perbandingan ya, yang binasa, yang tidak binasa, yang dapat mati, yang tidak dapat mati. Berarti itu perbandingan tubuhnya. Maka tubuh yang sekarang bisa binasa, tubuh yang sekarang bisa mati, tapi tubuh kebangkitan tidak bisa binasa lagi, tidak dapat mati lagi. Makanya hidupnya selama-lamanya. Ya, jadi itulah kebangkitan tubuh kita diubah, tubuh kita diubah. Dan pertanyaan tadi, kita sudah bisa melihat bahwa perbedaan antara tubuh yang sekarang ini dengan tubuh kebangkitan nanti. Saudara pemirsa di rumah, mungkin ini adalah hal yang baru buat saudara. Dan kalau ini mengakibatkan muncul pertanyaan di dalam pikiran saudara, jangan ragu-ragu. Kami, tim Pijar TV, dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan saudara. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan SMS ke sana pertanyaan saudara, dan kami pasti akan menjawabnya. Juga kami bersyukur karena Tuhan bisa memakai Pijar TV untuk jadi berkat bagi Indonesia, menjadi terang bagi Indonesia. Dan firman Tuhan diberitakan memberkati banyak orang. Kalau saudara mau ambil bagian, kalau saudara didorong oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang besar ini, Anda bisa mendukung kami dengan doa Anda dan juga dengan dana Anda. Kalau Anda tergerak untuk memberikan dana Anda, di layar kaca ini ada nomor rekening. Anda boleh kirimkan donasi Anda, dan setiap persembahan saudara akan kami pergunakan untuk memproduksi konten-konten atau acara-acara yang memberkati banyak orang. Nah, kita sudah melihat tadi diperlukannya kebangkitan tubuh. Sekarang saya akan membahas hal yang kedua. Siapa saja yang dibangkitkan? Kalau kita melihat dua ayat yang pertama dibacakan dari 1 Tesalonika 4 ayat 16, itu dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Berarti orang percaya. Juga yang tadi dibaca dari Lukas 14 ayat 14, hari kebangkitan orang-orang benar. Orang-orang benar berarti orang percaya. Kalau dari dua ayat itu saja terlihat bahwa yang bangkit ini hanya orang percaya. Tapi kita tidak boleh stop hanya di dua ayat itu. Kita harus juga melihat banyak ayat, karena ajaran Alkitabiah itu harus mempertimbangkan seluruh ayat yang ada. Nah, sekarang mari kita lihat Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ya, jelas ya, akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang benar, ini orang percaya, dan orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya. Lalu Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan pengertian yang kekal. Ya, jadi ini bangun dari debu tanah, itu maksudnya bangkit, ya. Sebagian mendapat hidup kekal, itu pasti orang percaya. Dan sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, itu orang tidak percaya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan orang mati itu semua orang,
Maka nanti satu hari nanti orang kuburan Kristen terbuka dan keluar orang-orang mati. Kuburan Islam juga terbuka. Ya, kuburan agama apa saja terbuka. Dan semua orang percaya dan semua orang tidak percaya itu akan mengalami kebangkitan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ya Pak, saya mau bertanya. Bagaimana dengan yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang kembali, Pak? Apakah mereka akan mati dan setelah itu dibangkitkan atau bagaimana ini, Pak? Mohon penjelasannya. Makasih Pak Esra. Ada kebangkitan orang mati. Tahu-tahu selama kita, pada saat kita lagi ngomong-ngomong begini, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Kita kan belum mati. Berarti apakah kita tidak mengalami kebangkitan? Kan kebangkitan itu kan harus mati dulu. Jadi pas Tuhan Yesus datang kita masih hidup, apakah kita mati dulu semua? Baru bangun? Tidak. Ya. Ingat bahwa di dalam Alkitab itu ada prinsip-prinsip umum, tapi ada perkecualian. Misalnya, semua orang berdosa, ada perkecualiannya, yaitu Yesus. Ya. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Jadi semua mati satu kali. Ada perkecualian. Misalnya Lazarus, kan mati satu kali. Akhirnya Tuhan Yesus bangkitkan dia, lalu mati lagi. Berarti dia 2 kali. Perkecualian. Kalau sudah di surga, tidak bisa keluar lagi. Itu umumnya begitu, tapi ada perkecualian. Musa dan Elia bisa keluar, lalu ketemu Tuhan Yesus di gunung. Ya, ya begitulah. Ada prinsip-prinsip umum, ada perkecualian. Prinsip umumnya adalah bahwa waktu Yesus datang, semua ya mati bangkit. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya untuk orang-orang yang belum mati atau masih hidup saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi mereka tidak perlu dibangkitkan. Nah tadi kan ada urusan mengubah tubuh. Nah kalau misalnya Tuhan Yesus tahu-tahu datang sekarang, kita semua belum mati, kita tidak perlu dimatikan supaya bangkit. Kita secara otomatis langsung diubah. Jadi tanpa perlu kematian dan kebangkitan, langsung diubah. Coba kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 51-52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Terus? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Perhatikan itu ya, ayat 51. Kita tidak akan mati semua. Berarti ada yang masih hidup. Tapi kita semua akan diubah. Jadi diubahnya berlaku untuk semua, tapi matinya tidak semua. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, ya sudah, semua yang mati bangun. Kita yang masih hidup tinggal diubah saja. Entah proses pengubahannya bagaimana, ya tahu-tahu kita sudah mengenakan tubuh yang baru. Ya, gitu ya Bu ya. Oke, sekarang hal yang ketiga yang akan saya bahas adalah dasar dari kebangkitan orang mati. Dasar dari kebangkitan orang mati pada akhir zaman itu secara khusus untuk orang percaya itu menemukan dasarnya di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Karena itu sejumlah ayat Alkitab menghubungkan antara kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita atau kebangkitan orang percaya. Ini dihubungkan. Bahkan bisa keluar dalam satu ayat. Ya, keluar dalam satu ayat. Coba 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah itu Allah Bapa. Yang membangkitkan Tuhan itu Yesus Kristus. Jadi Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan ini akan membangkitkan kita juga. Ini. Jadi muncul dua ini, kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita, itu muncul dalam satu ayat.
Lalu 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 22. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sabar. Ini ya. Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Terus? Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau dia sulung berarti kita nyusul. Maka itu kebangkitan kita. Terus? Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati. Ya, ini kita kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Terus ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Ya, ini semua orang akan dihidupkan kembali. Kita terus dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan persekutuan dengan Kristus. Jadi ini dua, kebangkitan kita, kebangkitan Kristus dihubungkan. Kolose 2 ayat 12. Kolose 2 ayatnya yang ke-12. Di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Kamu turut dibangkitkan. Ini. Terus oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Membangkitkan Dia. Ya, lalu 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Ya, Yesus telah mati dan telah bangkit. Terus maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini. Jadi kita bisa lihat bahwa sejumlah ayat menghubungkan langsung kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Maka kebangkitan orang mati pada akhir zaman secara khusus orang percaya itu menemukan dasarnya di dalam kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak akan ada kebangkitan orang mati. Tapi karena Kristus dibangkitkan, ada kebangkitan orang mati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ya, karena Dia hidup, Dia bikin ada hari esok. Walaupun sekarang mati, tapi satu hari nanti akan ada kebangkitan orang mati. Ya, nah berarti begini. Yesus itu menjadi dasar, kebangkitan Yesus menjadi dasar kebangkitan kita. Dia bangkit lebih dulu, maka menyusul kita. Karena dia bangkit lebih dulu, dia bangkit pertama. Yang pertama itu biasa disebut apa, Noken? Sulung. Yang pertama itu sulung. Maka Yesus disebut buah sulung. Yang pertama. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 15, 20 dan 23. 1 Korintus 15 ayat 20 dan ayat 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oke, Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Ayat 23. Ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus sebagai buah sulung kebangkitan. Setelah atau sesudah itu mereka yang menjadi milik pada waktu kedatangan. Jadi kita nyusul, kita belakangan. Ya, itu juga muncul dalam Kolose 1 ayat 18. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Wahyu 1 ayat 5 yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi ayat-ayat itu kadang-kadang harus dibaca dari konteks itu. Kadang-kadang orang bilang, masa Kristus yang pertama bangkit? Bukankah Lazarus bangkit lebih dulu? Di PL ada anak janda Sarfat dibangkitkan. Ada anak perempuan Sunam dibangkitkan. Elisa membangkitkan. Yesus sudah membangkitkan sejumlah orang. Bagaimana dikatakan bahwa Yesus yang pertama bangkit? Ya, jawabnya gampang. Yesus memang yang pertama bangkit. Tapi dialah yang pertama bangkit dan tidak mati-mati lagi. Ya, Lazarus bangkit lebih dulu dari Yesus, tapi habis itu kan almarhum lagi. Anak janda di Sarfat, anak janda di Nain, bangkit, tapi mati lagi. Tapi Yesus satu-satunya yang bangkit dan tidak mati-mati lagi. Ya, maka Wahyu 1 ayat 18 mengatakan, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan kedua adalah dia buah sulung kebangkitan.
baru disusul oleh orang percaya. Jadi kebangkitan Kristuslah dasar kebangkitan kita. Coba Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Hidup Kristus menjadi dasar hidup kita. Kebangkitan Kristus menjadi dasar kebangkitan kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau bertanya Pak Ya. Pendeta Esa. Apakah orang-orang yang hidup di dalam Perjanjian Lama juga mempunyai kepercayaan tentang kebangkitan di masa depan dari zaman Pak? Ya, dari ayat-ayat yang kita baca tadi kelihatannya hanya ada perjanjian baru ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Apakah mereka juga punya konsep atau pengharapan tentang kebangkitan orang mati pada akhir zaman? Ya, bahkan yang paling kuno sekalipun. Abraham misalnya. Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Kita ingat pada waktu Abraham disuruh mengorbankan anaknya Ishak, ya. Lalu dia bilang dalam Kejadian 22 ayat 5, coba baca dulu. Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali padamu. Padahal dia mau naik, ini mau sembeli Ishak. Dia akan bunuh Ishak. Dia akan bunuh Ishak, tapi kenapa dia bilang pada bujangnya kami akan kembali? Mungkin kita bisa menafsirkan, mungkin dia hanya ya tipu-tipu lah, ya bohongi bujangnya supaya jangan cemas. Tapi tidak demikian. Penulis surat Ibrani menjelaskan apa makna kata-kata kami kembali padamu. Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Ini konteksnya Abraham ya. Jadi iya di situ adalah Abraham. Coba. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Menerima Ishak kembali. Jadi rupanya yang menyebabkan Abraham mau mengorbankan Ishak, rupanya dia berpikir bahwa Tuhan berkuasa bangkitkan orang mati. Jadi sekarang dia naik ke atas gunung, sembelih Ishak, sembelih saja. Ya tapi ini anak satu-satunya, bagaimana kalau ini dapat tua, terus bagaimana keturunannya? Sembelih saja, Tuhan sanggup membangkitkan. Sebab dia berpikir Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Berarti ide tentang kebangkitan orang mati itu ada di pikiran Abraham. Ini luar biasa, iman luar biasa. Kenapa? Karena kalau sekarang ada mujizat, orang mati bangkit, walaupun kita heran, tapi masih masuk akal. Karena kita percaya bahwa orang mati memang bisa bangkit. Pertama kita bisa lihat di Alkitab Perjanjian Baru, ada kebangkitan Lazarus, ada kebangkitan anak janda di Nain, ada kebangkitan anak kepala rumah ibadah, ada kebangkitan anak janda Sarfat, ada kebangkitan anak perempuan sulung. Jadi ada kasus kebangkitan. Jadi kalau sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau sekarang terjadi, kita bisa percaya. Tapi Abraham, sebelum Abraham pernah ada kasus orang mati bangkit? Ada? Tidak ada. Bagaimana bisa muncul pikiran di pikiran Abraham bahwa Allah akan membangkitkan orang mati? Iman. Ini iman yang luar biasa. Ya. Tapi jadi ada konsep kebangkitan. Tapi kelihatannya konsepnya Abraham itu tidak berkaitan dengan akhir zaman ya. Ya dia hanya berpikir bahwa Allah sanggup. Ya sudah bangkitkan anaknya. Tapi dia belum berpikir tentang kebangkitan di akhir zaman. Ya. Nah, tapi mari coba kita melihat Yesaya 26 ayat 19. Yesaya 26 ayatnya yang ke-19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula.
Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Oke, sekarang lihat lagi Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Akan bangun. Nanti ayat selanjutnya, kalau kalimat selanjutnya kita baca, yang lain bangun untuk hidup kekal, yang lain bangun untuk kengerian kekal. Itu dalam kitab Daniel. Berarti ada pemikiran tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman. Juga itu muncul di Hosea 13:14, kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Ya. Nah, gini, saya beritahu saudara, kalau kita lihat dari Alkitab, batas perjanjian lama dan perjanjian baru di mana? Ya, batasnya di mana? Ini Kejadian, ini Wahyu. Di sini Matius, di sini Maliaki. Batasnya di sini. Antara Matius dan Maliaki, itu batas PL dan PB. Itu kalau secara Alkitab. Tapi kalau secara teologis, batasnya bukan di situ. Secara teologis, batasnya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Maka setelah Yesus mati dan bangkit, semua di sebelah ini, waktu itu perjanjian baru. Tapi sebelum Yesus mati, itu semua perjanjian lama. Itulah sebabnya Yesus lahir pun disunat. Itu kan perjanjian lama. Perlu berikan korban, itu perjanjian lama. Nah, batasnya perjanjian lama. Makanya sebelum Yesus mati, harus dianggap masih zaman perjanjian lama. Nah, kita tahu bahwa Lazarus sakit dan mati di Yohanes 11. Tapi coba kita perhatikan kata-kata Marta. Yohanes 11 ayat 24. Yohanes 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, ini Marta ini kan, ini Yesus belum mati. Berarti ini masih pikiran perjanjian lama. Dia bilang, aku tahu bahwa ia, Lazarus, akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Berarti orang perjanjian lama itu juga punya pikiran tentang kebangkitan di akhir zaman. Ya, Paulus coba, Kisah 24 ayat 15. Kisah 24 ayat yang ke-15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Nah, ini kata-kata Paulus. Paulus percaya akan ada kebangkitan semua orang mati. Tapi Paulus bilang apa? Aku menaruh pengharapan pada Allah sama seperti mereka juga, sama seperti orang Yahudi yang lain, yang percaya ada kebangkitan semua orang mati. Berarti memang kepercayaan akan kebangkitan orang mati bukan hanya konsep perjanjian baru. Bahkan orang perjanjian lama semua sudah berharap kebangkitan orang mati. Jadi kata-kata dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan orang mati, itu bukan hanya kepercayaan orang Kristen, kepercayaan orang Yahudi. Semua sedang menantikan kebangkitan orang mati. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak, saya Pak Riki. Ya, silakan Pak Riki. Selamat malam, Papua Barat. Ya, Papua Barat, puji Tuhan. Pak, Pak Esra, apakah membangkitkan orang mati itu hanya dilakukan oleh Yesus? Yesus atau Bapa dan Roh Kudus juga? Ya. Kalau kita membaca banyak ayat, saya kira kita juga percaya ya bahwa Yesus membangkitkan orang mati, kita tidak perlu buktikan lagi. Ya, ada banyak ayat mengatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Yohanes 6, 39-40, ayat 44, ayat 54, semua itu dikatakan Yesus mengatakan yang akan kubangkitkan pada akhir zaman. Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus berulang-ulang mengatakan itu. Jadi memang Yesus membangkitkan orang mati, oke. Tapi sekarang kita lihat Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Iya, di sini siapa? Allah Bapa.
Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Berarti Bapa juga membangkitkan ini. Ya, Bapa turut membangkitkan. Sekarang 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah Bapa ya, yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga. Berarti Bapa juga membangkitkan. 2 Korintus 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. 3 ayat ini menunjukkan Allah Bapa juga membangkitkan. Sekarang bagaimana dengan Roh Kudus? Kita punya percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Anak membangkitkan, Bapa sudah. Bagaimana dengan Roh Kudus? Coba lihat Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia, sabar, dan jika roh Dia, berarti ini Roh Kudus ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, berarti Roh Kudus itu membangkitkan Yesus. Terus diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti roh juga terlibat di dalam membangkitkan orang mati. Maka kesimpulan kita adalah bahwa Yesus membangkitkan orang mati, Allah Bapa membangkitkan orang mati, Roh Kudus membangkitkan orang mati. Maka membangkitkan orang mati itu adalah hasil pekerjaan Allah Tritunggal. Sama seperti Allah Tritunggal terlibat dalam penciptaan, terlibat dalam inkarnasi, terlibat di dalam penebusan. 3 pribadi ini juga terlibat di dalam membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Terima kasih Pak Riki untuk pertanyaannya dari Papua Barat. Saudara pemirsa, kalau saudara punya pertanyaan, silakan. Kami menanti pertanyaan Anda. Tim Pijar TV siap menjawab setiap pertanyaan saudara. Dan kalau seandainya ada kesaksian-kesaksian di mana saudara diberkati, terutama kalau saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara juga boleh berbagi kisah, berbagi kesaksian dengan kami. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan. Anda boleh SMS ke sana. Dan juga sekali lagi, kalau Anda didorong oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan Pijar TV untuk menjangkau lebih banyak orang dan memberitakan firman kepada lebih banyak orang, Anda boleh ambil bagian dengan memberikan donasi Anda. Di layar Anda ada nomor rekening. Anda boleh mengirimkannya ke sana dan semua itu akan dipakai untuk membiayai semua produksi acara-acara Pijar TV yang pasti memberkati banyak orang. Nah, kita sudah selesai dengan urusan kebangkitan orang mati, ya. Dan sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari pengakuan iman rasuli, yaitu dan hidup yang kekal. Kita memang dapat hidup yang kekal. Mulai kapan kita dapat hidup kekal? Ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dapat hidup kekalnya kapan? Sejak menerima Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa hidup kekal baru kita dapat nanti setelah mati. Tidak. Hidup kekal itu sudah dimulai sejak kamu terima Yesus. Sejak kamu terima Yesus, kalau kamu terima Yesus hari ini, maka kamu dapat hidup kekal hari ini. Dan karena namanya kekal tidak berakhir, maka setelah kamu jadi almarhum juga terus. Itulah sebabnya Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Hidup terus. Jadi hidup kekal dimulai sejak terima Yesus. Kalau saudara belum terima Yesus, saudara tidak dapat hidup kekal. Tapi kalau saudara mau terima Yesus sekarang, kamu dapat hidup kekal
hari ini juga. Kalau saudara sudah pernah terima Yesus tahun lalu, 10 tahun yang lalu, bersyukur bahwa hidup kekalmu sudah dimulai dari 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi biarpun makan susah tapi hidup kekal. Ya. Biarpun ada gula darah tapi hidup yang kekal. Ya. Biarpun pegal-pegal tapi hidup yang kekal. Ya. Puji Tuhan. Nah, jadi memang kita dapat hidup kekal dari sejak percaya Yesus. Hanya dalam pengakuan iman rasuli ini, kelihatannya hidup yang kekal tidak dimaksudkan merujuk kepada jenis hidup kekal saat kita percaya. Kenapa? Karena kata-kata hidup yang kekal ini diletakkan di belakang. Ya, aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Berarti hidup kekal diletakkan setelah kebangkitan daging. Kalau begitu kelihatannya kata-kata hidup kekal dalam pengakuan iman rasuli itu bukan menunjuk pada hidup kekal sejak percaya, tapi kelihatannya hidup kekal pasca kebangkitan orang mati. Dan hidup kekal setelah kebangkitan orang mati itu tidak lain adalah surga. Maka dengan kata lain, dalam penutupan pengakuan iman rasuli, aku percaya hidup yang kekal, aku percaya hidup di surga. Ya, maka di sini pada poin ini kita akan bicara tentang hidup di surga. Saya tidak akan bahas panjang lebar karena kita memang bukan sedang bahas doktrin akhir zaman. Kalau membahas doktrin akhir zaman, maka kita bahas surga detail sekali, termasuk neraka detail sekali. Tapi di sini karena ini kita punya pelajaran hanya pengakuan iman rasuli dan ini hanya sekilas, dia muncul di dalam dua kata hidup yang kekal. Maka mungkin kita hanya bahas sedikit saja. Kita kalau membicarakan surga, kita bisa memunculkannya dari dua pertanyaan. Apa yang tidak ada di surga? Dan apa yang ada di surga? Yang ada di surga itu apa saja? Dan yang tidak ada di surga itu apa saja? Dua pertanyaan ini. Dan menariknya adalah bahwa kalau kita bertanya apa yang ada di surga, Alkitab menjawabnya terlalu sedikit. Tapi Alkitab dengan panjang lebar memberitahu kepada kita apa yang tidak ada di surga. Ya, karena itu sekarang kita akan bahas pertama yang tidak ada di surga. Apa sih yang tidak ada di surga? Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ya, cukup di situ ya. Lautan api dan belerang itu neraka. Dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Maka iblis masuk neraka. Kalau iblis masuk neraka, berarti iblis tidak ada di surga. Maka yang tidak ada di surga itu adalah iblis. Iblis tidak ada di surga. Puji Tuhan. Ya, hidup di dunia ini banyak menderita nih karena iblis. Ya, banyak sengsara ini karena iblis. Dan kalau saudara betul-betul orang beriman, saudara tahu bahwa iblis itu menyerang saudara. Tapi kalau saudara tidak diserang iblis, itu bahaya. Ya, karena iblis biasa menyerang anak-anak Tuhan. Tapi kalau iblis tidak pernah serang orang ini, jangan-jangan anaknya ini, ya. Ya. Atau kadang-kadang iblis mungkin tidak menyerang karena tidak bahaya. Itu seperti saya pernah cerita, ya. Ada perang Amerika. Sudah standby, tiba-tiba pesawat Rusia lewat, lalu komandan bilang tembak, roboh. Pesawat Jerman lewat, tembak, pesawat Cina lewat, tembak, lewat. Pesawat Indonesia lewat, jangan tembak. Kenapa? Biar saja nanti jatuh sendiri.
Artinya apa? Tidak direken, jadi tidak usah ditembak. Ya, kalau saudara betul-betul anak Tuhan, apalagi sungguh-sungguh pelayanan, saudara tidak mungkin lolos dari serangan iblis. Tidak bisa. Ya. Apalagi semua orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Setan pasti mengarahkan panah-panah terbaiknya untuk anak-anak Tuhan yang baik, untuk pelayanan Tuhan yang baik. Dan dengan baik-baik ini, satu pelayanan yang paling dibenci oleh setan itu adalah penginjilan. Kenapa? Karena penginjilan itu adalah mengambil, merebut jiwa-jiwa yang akan di neraka pindah ke surga, merebut anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. Setan paling benci begini. Jadi kalau saudara pelayanan diakonia, ya setan juga serang saudara. Ya, saudara pelayanan puji-pujian, setan juga serang saudara juga. Ya, saudara urus-urus bantu-bantu orang, setan serang. Tapi kalau saudara terlibat dalam penginjilan, bersiap-siaplah, karena anak panah terbaik akan dikerahkan kepada saudara. Pijar TV ini banyak memberitakan Injil, kan? Jadi kalau ada TV yang paling dimusuhi oleh iblis, ini adalah Pijar TV. Ya, maka panah-panah terbaik akan dikerahkan ke seluruh kru yang ada. Karena apa? Kalau dia bisa kacaukan semua, dia bisa mengacaukan pemberitaan Injil. Jadi harus diakui bahwa hidup kita di dunia ini menderita ini karena beliau itu. Ya. Tapi puji Tuhan bahwa di sana nanti dia tidak ada lagi, ya. Betapa bahagianya kalau iblis tidak ada. Sekarang kembali lagi ke Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Oke, tadi lautan api dan belerang itu adalah neraka, ya. Iblis masuk ke sana. Tempat binatang dan nabi palsu. Siapa binatang di sini? Ini bukan babi, ya. Ini bukan kodok, bukan kuda, tidak. Binatang di sini adalah simbolis, yaitu antikristus. Tempat antikristus dan nabi palsu itu. Jadi yang sekian lama bikin kacau dunia kekristenan juga ini adalah para penyesat ini, ya. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini. Dan kalau saudara adalah orang cinta kebenaran, saudara pasti sangat jengkel dengan adanya para penyesat ini. Sementara kita berjuang untuk ajaran yang benar, mereka menaburkan ajaran yang sesat. Mereka bertebaran di YouTube, mereka bertebaran di Facebook, mereka bertebaran di sekolah-sekolah teologi, mereka bertebaran di gereja-gereja. Dan ini menjengkelkan. Dan kadang-kadang saya juga terus terang jengkel sekali dengan mereka. Saya teringat orang yang datang ke Kota Kupang sekian tahun yang lalu, bikin seminar di salah satu tempat di Kota Kupang ini, lalu setelah itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tahun 2029. Setelah dia tambah kali bagi kurang segala macam, ditambah dengan tahun merdekanya Israel 1948, satu generasi itu adalah 50 tahun, 1958 tambah 50 tahun, lalu dikurangi 7 masa di dalam Daniel. Pokoknya kali bagi tambah kurang 2029. Tuhan Yesus datang. Saya ada di situ dan menantang ajaran dia. Ya, terjadi sedikit debat di sana dan saya menghancurkan argumentasi dia di sana. Bahkan saya menulis buku untuk menanggapi ajaran dia semuanya, ya. Benarkah Yesus akan datang tahun 2029? Tapi saudara, orang ini pergi terus memberitakan ajaran sesatnya itu sampai di mana-mana. Sampai di Papua. Pada waktu dia sampai di Papua, dalam seminarnya dia cerita kepada orang-orang di sana. Waktu saya seminar di Kupang, ada seorang pendeta namanya Esra Soro. Dia menentang ajaran saya. Akibatnya apa? Tuhan hukum dia, sekarang bisu. Ya, keras. Ya. Nah, pada waktu begitu rupanya peserta seminar itu berasal dari satu kampung namanya Batu Kadera yang ada di sebelah kampung saya juga.
Mereka tahu. Lalu mereka langsung telepon keluarganya, coba pergi cek di rumahnya Pak Esra, bisu apa tidak. Dan mereka betul-betul lari datang ke rumah saya. Dan saya ternyata masih aman sampai sekarang. Ya, tidak ada bisu sama sekali. Lalu saya agak jengkel dan mencoba mencari tahu. Mencari tahu ini sumbernya dari mana. Mereka bilang mereka dapat informasi valid. Valid bagaimana? Setelah diselidiki, ini kan sekarang saya bisa ngomong. Lalu mereka menciptakan cerita. Memang sekarang bisa ngomong. Pada waktu itu bisu. Tapi pergi berdoa nangis-nangis. Akhirnya Tuhan tolong sehingga bisa bicara lagi. Saya dengar itu mangkal sekali, jengkel sekali. Belum lagi ada satu lagi itu yang dari Papua juga. Ini kelihatan saudara-saudaranya Pak Riki ini dari Papua ini. Ya, dia memberikan nubuat. 3 bulan dari sekarang Anda akan mati. Ya, saya langsung catat tanggal mati saya itu. Ya. Tanggal berapa saya catat, 3 bulan saya tandai di Facebook. Sampai pas tanggalnya, saya belum mati. Saya mau telepon dia, saya tunggu dulu, kan masih pagi, jangan-jangan siang mati, sore mati. Saya tunggu sampai selesai malam. Begitu malam lewat pukul 00 ganti tanggal, saya tidak mati. Saya telepon dia. Dan saya telepon dia dan dia juga marah. Saya bilang, kamu berkata saya mati. Ternyata tidak. Dia bilang, pokoknya kamu akan mati. Lihat 1 hari nanti kamu mati. Lah kalau 1 hari kamu mati kan semua juga. Tidak perlu nubuat. Ini jenis-jenis seperti ini menjengkelkan. Tapi bersyukurnya di surga mereka tidak ada lagi. Wah, ya, mereka ada di sebelah. Ya, ya, mereka tidak ada. Itu penghiburan bagi kita. Kalau saudara orang cinta kebenaran, sementara saudara menaburkan benih kebenaran, lalu saudara lihat yang lain menaburkan benih kesesatan, rasanya menjengkelkan ya. Tapi di surga mereka tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua orang jahat ada di sana. Wah, berarti di surga nanti tidak ada orang jahat lagi. Semua orang baik. Puji Tuhan. Hari ini kan kita banyak menderita juga karena orang jahat kan. Saya pernah lihat ada orang bikin balon udara itu diterbangkan ke bulan. Lalu di situ ada tulis, lebih baik ke bulan saja karena orang di bumi jahat-jahat. Ya. Orang di bumi jahat-jahat. Artinya adalah bahwa memang ada satu penderitaan ketika hidup bersama-sama dengan orang jahat. Tapi di surga orang jahat tidak ada lagi. Kita tidak jahat, tetangga juga tidak jahat. Maka kita boleh bersukacita di sana. Tidak ada lagi orang yang menghina seorang akan yang lain. Tidak akan ada orang yang iri hati pada yang lain. Di dunia ini kita menghadapi orang jahat dan sering susah hidup kita gara-gara mereka. Ibrani 12 ayat 23. Ibrani 12 ayat yang ke-23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini di surga ya. Dan roh orang-orang benar yang menjadi sempurna. Sekarang di dunia biarpun percaya Yesus masih berdosa ya. Percaya Yesus masih berdosa ya. Sama semua kita. Bukan hanya masih berdosa, banyak dosa kita. Walaupun kita sudah percaya Yesus. Dan kadang-kadang dosa itu membuat kita menderita. Karena ini masih berdosa, ini masih berdosa. Dosa ini bisa membuat ini menderita. Tapi dosa sendiri juga bisa bikin menderita. Kenapa? Karena kita nih ingin taat. Menyenangkanmu, senangkanmu. Habis itu keluar dari gereja, berdosa lagi ya. Jengkel juga, kenapa saya berdosa ya? Nanti hari Minggu minta ampun lagi. Begitu minta ampun, keluar lagi, dosa lagi. Dan seringkali itu menyiksa batin kita. Karena kita punya, ya itu yang Alkitab bilang, roh penurut, tapi daging lemah. Ya,
Nggak ada orang yang sempurna. Tapi di sana nanti roh orang-orang benar disempurnakan. Berarti tidak ada dosa lagi. Maka kita semua hidup dalam kesucian. Tidak ada yang berdosa. Kita tidak berdosa. Tetangga kita tidak berdosa. Sahabat rekan-rekan tidak berdosa. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Oke, cukup. Maut tidak akan ada lagi. Satu frase setelah itu. Tidak akan ada lagi perkabungan. Oke, maut tidak ada lagi. Tidak ada perkabungan. Maka orang mati tidak ada lagi. Tadi kita sudah lihat ya, tubuh kebangkitan itu tidak bisa mati. Maka memang maut tidak ada lagi. Maka di sana tidak akan ada orang sedih karena kematian orang yang dikasihi. Kalau di dunia sekarang kita menderita ya, menderita karena ditinggal suami, bapak, nangisnya sedih sekali. Ditinggal istri, ditinggal mati oleh orang tua, ditinggal mati oleh anak, ditinggal mati oleh pacar, itu membuat menderita. Tapi di sana nanti tidak akan ada lagi kematian. Tidak ada lagi perkabungan. Ya. Dan karena tidak ada perkabungan, coba baca lengkap yang tadi ayat itu, Wahyu 21 ayat 4, ulang. Wahyu 21 ayat 4, diulang sekali lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Iya, dia menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, tidak ada. Wahyu 7 ayat 17, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yesaya 25 ayat 8, Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Maka di sana tidak ada lagi tangisan. No tears in heaven. Tidak ada air mata di surga. Itu kata-kata dari sebuah lagu lama. Wahyu 7 ayat 16. Wahyu 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Tidak ada lapar, tidak ada haus. Wah, sekarang kita menderita karena lapar haus. Tapi di sana tidak ada. Jadi ada banyak hal yang tidak ada. Iblis tidak ada, nabi palsu tidak ada, orang jahat tidak ada, maut tidak ada, air mata tidak ada, duka cita tidak ada. Ya, semua itu tidak ada, semua itu absen dari surga. Maka betul-betul orang kalau masuk surga itu, coba Ibrani 4 ayat 10. Ibrani pasal 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Oke, Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Istirahat. Masuk surga itu istirahat. Makanya kalau ada orang mati kita tulis RIP, rest in peace, beristirahat dalam damai. Karena semua yang bikin susah di dunia tidak ada, berarti betul-betul di sana istirahat. Ingat, istirahat ini hanya untuk yang percaya. Karena itu kalau saudara bukan orang percaya, jangan harap istirahat. Ya, no rest in hell. Ya, kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara akan pergi ke neraka. Dan di neraka kamu disiksa siang malam sampai selama-lamanya. No rest. Tidak ada istirahat. Menderita luar biasa tanpa istirahat. Saya sering berkata bahwa menderita itu kalau ada istirahat sedikit lumayan.
Ya, ada break-break sedikit ya. Saya belum pernah melahirkan, tapi menurut ibu-ibu yang pernah melahirkan, ya, katanya waktu mau melahirkan tuh sakit sekali. Ya, tapi agak menolong kalau ada break-break sedikit. Tahan, ulang lagi, tambah lagi, sedikit lagi, ulang lagi. Itu kan menolong, ada break-break itu ya. Kalau saudara harus menderita, pilih mana? Menderita sakit sekali, tapi cepat. Yang kedua, tidak terlalu sakit, tapi lama. Pilih mana? Sakit sekali, tapi cepat. Daripada tidak sakit, tidak terlalu sakit, tapi lama. Tapi yang di neraka itu, sakit sekali, dan bukan hanya lama, tapi selama-lamanya. Ya, maka celakalah kamu. Ya, saya ingat Jonathan Edwards dalam salah satu khotbahnya yang sangat terkenal, "Sinner in the hand of an angry God." Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Jonathan Edwards berkhotbah dari mimbar, dan begitu dia amin, dia ini kan pengkhotbah tua yang bukan karismatik yang berapi-api, tidak ya, hanya biasa-biasa. Tapi begitu dia amin dan angkat kacamata, semua orang sudah tidak ada di kursi lagi. Mereka semua merayap di lantai gereja dan semua menangis. Dan ada yang sampai peluk tiang-tiang gereja. Karena apa? Karena rasa-rasa mau ke neraka. Memangnya dia khotbah apa sampai orang rasa begitu? Ini khotbah yang terkenal, "Sinner in the hand of an angry God." Dia kira-kira dia bilang begini, kalau sampai kamu masuk neraka, kamu akan melewati bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sampai kamu sudah menjalani hidupmu di neraka dengan penderitaan yang hebat dan tidak ada berkurang-kurang, sampai berjuta-juta tahun. Setelah berjuta-juta tahun itu kamu balik belakang dan melihat titik di mana kamu masuk neraka. Begitu kamu balik, lihat jutaan tahun yang lalu, ternyata dari jutaan yang lalu, ternyata di garis waktu hanya satu titik. Dan ketika saudara balik ke sana, masih ada garis yang panjang. Kalau satu titik ini saja 1 juta tahun, bagaimana dengan jarak garis yang tak berujung di sana? Maka Edwards mengatakan, saat itu kamu benar-benar putus asa, tanpa harapan untuk berkurang, tanpa harapan untuk lolos. Maka ketika khotbah itu selesai, orang-orang rasanya mau ke neraka. Saudara, jangan sampai malam ini saudara mati tanpa juru selamat. Atau kapanpun saudara mati tanpa juru selamat. Karena kalau kamu sampai masuk ke neraka, kamu tidak bisa keluar lagi, tidak bisa lolos lagi. Penderitaanmu sangat hebat dan tidak bisa berkurang. No rest in hell. Tapi kalau kamu percaya Yesus, rest in peace. Beristirahat dalam damai. Kamu akan pergi ke tempat di mana banyak hal yang buruk tidak ada. Itu hal-hal yang tidak ada di surga. Terus kalau hal-hal yang ada di surga apa? Saya hanya singkat saja karena ini adalah kebalikan dari yang tidak ada. Di sana akan ada kemuliaan Allah. Memang kemuliaan ini sesuatu yang abstrak. Tapi seringkali kemuliaan itu digambarkan sebagai terang. Coba Wahyu 21 ayat 23. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampu. Kemuliaan Allah menerangi surga. Bandingkan dengan Yesaya 60, 19 sampai 20. Yesaya 60 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat yang ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Mentari takkan bersinar lagi, karena Yesus penerang abadi. Wah, itu lagu yang indah.
Ya, itu menunjukkan bahwa di sana ada kemuliaan. Selain itu, di sana ada kekudusan. Kenapa ada kekudusan? Karena dosa sudah tidak ada. Semua orang tidak akan berdosa lagi. Dan di sana ada sukacita. Karena ketika duka cita berlalu, ketika air mata, ketika perkabungan, ketika segala macam hal yang membuat sedih tidak ada, otomatis di sana ada bahagia, sukacita, kegembiraan. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan tahtamu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berarti sukacita yang berlimpah, nikmat senantiasa akan menjadi bagian bagi orang-orang yang percaya. Ada di sana. Dan yang terakhir, yang akan ada di sana adalah kekekalan. Karena kita akan dapat hidup yang kekal, dan karenanya tidak akan mati lagi, hidup selama-lamanya, kekekalan ada di sana. Itulah hal-hal yang tidak ada di surga dan hal-hal yang ada di surga. Menarik sekali ya, hidup di surga. Mau ke sana? Hatiku rindu mau ke sanalah. Bukan bertamu, tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, di tanah airku, di Eden Taman Puspa, berkumpul sertahu. Ya, itu lagu yang indah. Hatiku rindu mau ke sanalah. Saudara pemirsa, apakah Anda rindu ke sana? Kalau Anda rindu ke sana, ingat, jalannya hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Karena itu, yang belum terima Yesus, segera terima Yesus. Masalahnya, kamu tidak tahu mati kapan. Kamu boleh bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi apakah kamu bisa pasti bahwa besok pagi kamu masih bisa bangun? Kan tidak juga. Ada orang yang sakit tidak mati-mati. Sudah bau tanah tidak mati. Tapi ada orang yang bau parfum tahu-tahu mati. Karena habis kau pakai parfum, keluar dari rumahmu, disikat oleh tangki, kamu langsung jadi almarhum dan kamu pergi ke neraka. Jadi jangan meresikokan dirimu. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada detak jantung, selagi nadi masih bergetar, selagi masih dikatakan hari ini, segera ambil keputusan, terima Yesus. Bagi saudara yang sudah terima Yesus, bersyukur, berterima kasih, karena itulah tempat yang akan kamu tuju satu hari nanti. Bagi yang belum terima Yesus, terima Yesus. Yang sudah terima Yesus, bersyukur. Dan yang sudah terima Yesus, kalau masih ada kesempatan untuk hidup lebih lama, kesempatan untuk berbuah. Ada banyak orang yang sedang antri ke neraka. Saudara harus berjuang menyelamatkan mereka dengan memberitakan Injil. Itulah sebabnya Pijar TV ada, untuk beritakan Injil kepada banyak orang. Kalau saudara bingung, terus saya mau beritakan Injil bagaimana? Bagaimana saudara bisa pergi ke gunung, ke lembah, ke laut, menyeberang laut untuk beritakan Injil? Kami punya pelayanan media di Pijar TV, di mana Injil bisa menyebar, menembusi segala macam batasan. Dunia kita sedang menuju ke sana. Itulah sebabnya Pijar TV memberitakan Injil lewat media. Anda boleh ambil bagian di sini. Waktu saya berkata bahwa Anda boleh ambil bagian dengan uang saudara, ini bukan meminta-minta. Dan kalau Anda berpikir itu meminta-minta, itu bukan bagian Anda. Anda tidak usah. Karena ini hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengerti pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa mendengar Injil dan diselamatkan. Kalau Anda punya pikiran lain, Anda tidak perlu memberi. Tapi kalau Anda betul-betul mengerti firman Tuhan dan merindukan firman Tuhan sampai, Injil sampai pada orang lain, dan Anda tidak tahu mau bagaimana, kami berikan wadahnya. Pijar TV ada setiap hari beritakan. Dia akan mengudara setiap hari untuk beritakan. Dan Anda boleh ambil bagian
Ada nomor rekening di layar Anda. Anda boleh ambil bagian dalam pelayanan itu. Anda terlibat dalam penginjilan yang besar, untuk penuaian yang besar jiwa-jiwa di zaman akhir ini. Saya senang kalau Anda mau ambil bagian dalam pelayanan ini dengan duit Anda. Tapi saya lebih senang kalau Anda terima Yesus. Karena itu kita ada pada akhir episode kita, pengakuan iman rasuli. Kalau ada di antara saudara yang pada hari ini mau ambil keputusan terima Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Mari tunduk kepala semua. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memimpin episode demi episode, dari episode pertama sampai episode 16 ini, di mana kami belajar banyak kebenaran dari pengakuan iman rasuli. Tapi kami bersyukur bahwa semuanya akhirnya bermuara pada Injil yang diberitakan. Dan kami mendengar Injil, kami mendengar kebenaran, kami mendengar bahwa orang hanya bisa diselamatkan melalui iman kepada Kristus Yesus. Sekarang ini saya berdoa untuk saudara-saudaraku, teman-temanku, yang mungkin sekian lama jadi orang Kristen, tapi tanpa Yesus sebagai juru selamat. Belum pernah membuka hati mereka untuk Yesus sebagai juru selamat. Dan sekarang mereka sedang ikut berdoa bersama saya. Ya Tuhan, jamahlah hati mereka. Jamahlah hati mereka. Ya Roh Kudus, bicaralah pada mereka. Tuntunlah mereka pada iman. Sehingga hati mereka dibukakan menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang mendengar siaran ini dan mereka sudah menerima Yesus, kami bersyukur bersama-sama mereka karena mereka mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kami berdoa juga supaya beban hati menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat Tuhan taruh di hati mereka masing-masing, supaya mereka giat di dalam pemberitaan Injil. Kami berdoa untuk Pijar TV yang Tuhan boleh pakai untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Tuhan berkati pelayanan ini, semua kru yang melayani dengan keahlian masing-masing, dengan segala macam kesulitan dan juga kekurangan. Tapi kami bersyukur Tuhan memelihara. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus mencukupkan apa yang kami perlukan, seluruh pembiayaan yang kami perlukan untuk membiayai semua pemberitaan Injil ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Dan biarlah 16 episode pengakuan iman rasuli ini boleh membekali saudara di dalam iman Kristen. Akhirnya, saya Pendeta Esra Soro bersama dengan seluruh kru Pijar TV dan rekan-rekan yang ada di studio ini mau mengucapkan Tuhan memberkati saudara dan salam terang bagi Indonesia. Luar biasa, kita sudah diberkati oleh pengajaran melalui hambanya pada saat ini. Banyak hal yang kita dapatkan dari setiap episode yang kita ikuti dengan tema pengakuan iman rasuli. Sehingga hal itu akan membuat kita di gereja kita masing-masing, kalau kita harus mengucapkannya, bukan lagi perkataan-perkataan yang sekedar diucapkan. Tapi karena kita mengikuti pembahasannya, kita jadi tahu maknanya dan kita makin mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih pemirsa, kesetiaan Anda begitu sangat berarti buat kami semua. Dan juga donasi yang Anda berikan kepada Pijar TV. Sehingga program ini khususnya Ku Tahu Yang Ku Percaya, sekian episode yang sudah ditayangkan tetap bisa diproduksi untuk Anda sekalian. Dan juga Pijar TV berkerinduan, melalui donasi Anda, kami bisa memproduksi program-program acara baru lainnya. Saya harus pamit undur diri sampai di sini kebersamaan kita. Nantikan kembali episode yang lainnya dengan tema-tema yang berbeda yang pastinya akan selalu memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.